Soal nomor 1, berdasarkan teknik penyajiannya, bacaan di atas berbentuk karangan, ada narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Oke, kita mulai dari narasi. Narasi itu informasi yang atau teks yang isinya berupa cerita. Kemudian deskripsi itu ke penggambaran. Kemudian eksposisi itu pemaparan. Kemudian argumentasi itu pendapat dan disertai bukti. Kemudian persuasi itu ajakan. Nah, dari sini ketika teman-teman sudah membaca informasi ini pada paragraf terakhir, di sini ada informasi lalu apakah tidak perlu dibangun bendungan. Nah, di sini ada penulis yang berusaha memasukkan pendapat ini. Barangkali yang perlu ditinjau adalah konstruksinya. Di berbagai negara ada proyek pengubahan bentuk bendungan demi menyelamatkan jenis-jenis ikan tertentu. Nah, di sini ada pendapat yang disampaikan oleh penulis. Kemudian informasinya atau bukti-buktinya disampaikan di paragraf sebelumnya. Dengan demikian, nomor 1 jawabannya adalah paragraf yang argumentasi. Soal nomor 2. Judul yang paling tepat untuk bacaan di atas. Nah, ketika sudah dibaca, informasi ini di kalimat 1 kita lihat ada juga orang yang menyempatkan diri meneliti dampak dari bendungan-bendungan yang dibangun di sepanjang aliran sungai. Nah, kemudian informasi di bawahnya juga membahas dampak-dampaknya, begitu, dampak-dampak yang diakibatkan oleh pembangunan bendungan. A. Manfaat bendungan bagi lingkungan. B. Akibat bendungan di sepanjang aliran sungai. C. Pembangunan bendungan di Swedia. D. Pengaruh bendungan bagi jenis-jenis ikan. E. Pengaruh bendungan bagi tumbuhan. Oke, kita analisis. Yang A, manfaat bendungan. Nah, jadi yang dibahas itu manfaat bendungan bagi lingkungan. Ini kurang tepat karena yang dibahas itu kan dampaknya ya. Jadi lebih ke yang B, akibat bendungan di sepanjang aliran sungai. Kemudian yang C, pembangunan bendungan, ini tidak cocok. D, pengaruh bendungan bagi jenis-jenis ikan. Nah, dia mengatakan jenis-jenis ikan, padahal tadi tidak hanya jenis ikan. Yang E, bagi tumbuhan. Nah, ini tidak hanya keduanya, tetapi yang tepat adalah yang B, akibat bendungan di sepanjang aliran sungai. Sehingga nomor 2 jawabannya yang B. Soal nomor 3. Pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan yang dikemukakan dalam bacaan di atas, kecuali A. Bendungan dapat menyebabkan beberapa jenis ikan terancam punah. Kita lihat di sini terancam punah ini ya, dan sudah punah sehingga yang A benar. Informasi nomor 3 kita cari yang kecuali ya. B. Bendungan dapat memengaruhi jenis-jenis tanaman di sekitar sungai. Informasi ini juga ada sehingga yang B benar. C. Bendungan bentuk lama perlu diubah berdasarkan konstruksinya. Konstruksinya perlu diubah, ini jadi ada di paragraf terakhir ini ya, konstruksinya yang perlu ditinjau sehingga yang C benar. D. Pengaruh lingkungan dari bendungan-bendungan terdapat di sepanjang pinggiran sungai. Ini benar, tadi di sepanjang aliran sungai. Nah, ini di sepanjang pinggiran sungai. Yang E, perubahan habitat terjadi di hulu. Nah, tidak dibahas hulu ya dari tadi, sehingga nomor 3 jawabannya yang E.